Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam beserta salawat semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar, junjungan alam manusia terbaik, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampailah kita di pintu gerbang dalam rangka menyambut suatu bulan yang amat dirindukan oleh setiap insan mulia, insan muslim dimanapun dia berada di muka bumi ini. Alangkah bahagianya kita dengan kedatangan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kasih sayang, bulan doa, bulan taubat, bulan kesabaran, dan bulan pembebasan dari api neraka. Di bulan ini pula lah di mana orang-orang soleh dan para generasi salaf berdoa kepada Allah agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum kedatangannya. Simaklah apa yang dituturkan oleh ulama Mu'alla bin Al-Fadal ketika dia berkata, dahulu orang-orang soleh selama 6 bulan berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan selanjutnya agar amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar, kenapa orang-orang soleh begitu bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan? Maka mari kita dengarkan tuturan Nabi SAW ketika beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Nabi sampaikan bahwa ketika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka seluruh setan dibelenggu, seluruh jin diikat, semua pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, semua pintu sorga dibuka hingga tidak ada satupun pintu yang tertutup. Lalu di setiap malam datang seorang yang menyeru, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, kemarilah, dan wahai orang-orang yang mencari keburukan, menyingkirlah. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan di dalam redaksi lain, Nabi SAW juga pernah bersabda menyampaikan kepada kita, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan di dalamnya puasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu langit, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Di dalamnya Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan malam itu, maka ia sungguh telah diharamkan dari kebaikannya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadis yang disampaikan oleh Rasul tersebut merupakan dasar dan dalil memberikan ucapan selamat yang dilakukan kaum muslimin kepada kaum muslimin lainnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan dibukanya pintu sorga? Bagaimana kita kaum muslimin tidak bergembira dengan ditutupnya pintu neraka? Bagaimana orang yang berakal tidak bergembira dengan masa di mana setan-setan dibelenggu? Hendaklah kita juga mencontoh orang-orang soleh di zaman dahulu, para generasi salaf, dengan senantiasa berdoa kepada Allah
agar disampaikan ke bulan Ramadan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan dan keutamaan tersebut. Ramadan adalah tamu istimewa. Mari kita tanamkan ini kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, bahwa Ramadan adalah tamu istimewa. Merupakan kewajiban bagi kita sebagai tuan rumah untuk menyambut kedatangannya dengan sukacita dan memuliakannya. Jika ada seorang presiden atau petinggi negara akan berkunjung ke rumah kita, pasti kita akan direpotkan dengan berbagai persiapan untuk menyambutnya. Kita pasti akan menata, kita pasti akan memperindah rumah kita, menyiapkan makanan istimewa dan lain-lainnya. Ramadan lebih besar dari sekadar presiden atau pejabat tinggi lainnya, lebih besar dari apapun saja. Ramadan adalah anugerah Allah yang luar biasa. Ramadan adalah kesempatan untuk menyiapkan masa depan kita di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya, kita mesti mempersiapkan kehadirannya dengan persiapan yang sempurna, persiapan yang begitu hebat, persiapan yang begitu matang, agar kita bisa sukses meraih gelar insan muttaqi, insan yang bertakwa, dan mendapatkan janji Allah, yaitu ampunan dan bebas dari api neraka. Oleh karenanya kaum muslimin, apa saja di antara persiapan-persiapan yang perlu kita perhatikan? Di antaranya yang pertama adalah berniat yang sungguh-sungguh. Ketika Ramadan menjelang, banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke pasar untuk persiapan berpuasa, mempersiapkan, merencanakan anggaran untuk bulan tersebut. Tetapi sedikit dari antara kita yang mempersiapkan hati dan niat untuk Ramadan. Puluhan kali Ramadan menghampiri seorang muslim tanpa meninggalkan pengaruh positif pada dirinya, seakan-akan ibadah Ramadan hanya sekadar ritual belaka, sekadar ajang untuk menggugurkan kewajiban tanpa menghayati dan meresapi esensi ibadah tersebut. Oleh karenanya kaum muslimin, tancapkanlah niat untuk menjadikan Ramadan kali ini dan selanjutnya sebagai musim untuk menghasilkan berbagai macam kebaikan dan memetik pahala sebanyak-banyaknya. Anggaplah Ramadan kali ini sebagai Ramadan terakhir yang kita lalui, karena kita tidak bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tanamkan tekad yang disertai dengan keikhlasan untuk konsisten dalam beramal soleh dan beribadah pada bulan Ramadan ini. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Selain yang niat yang mesti kita pasang sungguh-sungguh, hal yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah bertaubat. Setiap manusia adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Di antara karunia Allah adalah selalu mengulang-ulang kehadiran momen-momen kebaikan. Ada momen yang diulang setiap pekan, bulan, tahun, dan lain-lain. Ramadan adalah salah satu dari momen tersebut yang selalu datang setiap tahun ketika seorang hamba tenggelam dalam kelalaian karena harta benda, karena anak, karena istri, karena suami dan perhiasan dunia lain yang membuat dia lupa kepada Rabb-Nya, terbius dengan godaan setan, dan terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk maksiat. Datang bulan Ramadan untuk mengingatkannya dari kelalaiannya tersebut, mengembalikannya kepada Rabb-Nya, dan mengajaknya kembali memperbaharui taubatnya. Ramadan kaum muslimin adalah bulan yang sangat layak untuk memperbarui taubat, karena di dalamnya dilipat gandakan kebaikan, dihapus dan diampuni dosa, dan diangkat derajat. Jika seorang hamba selalu dituntut untuk bertaubat setiap waktu, maka taubat pada bulan Ramadan ini lebih dituntut lagi. Karena Ramadan adalah bulan mulia, waktu di mana rahmat-rahmat Allah turun ke bumi. Mana para pendosa, mana orang-orang yang melampaui batas, mana orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah siang malam, mana orang-orang yang membalas nikmat Allah dengan maksiat, memerangi Allah di buminya dan menentangnya dalam kekuasaannya. Segeralah bertaubat, karena tak satu pun dari kita yang bersih dari dosa dan bebas dari maksiat. Pintu taubat selalu terbuka, dan Allah senang dan gembira dengan taubat hambanya. Taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha adalah dengan meninggalkan maksiat yang dilakukan, menyesali apa yang telah dilakukan, dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi hal tersebut. Dan jika dosa yang dilakukannya berkaitan dengan hak orang lain,
hendaklah meminta maaf dan memohon kerelaan dari orang tersebut. Inilah hal kedua yang mesti kita perhatikan. Selain berniat sungguh-sungguh, yang kedua adalah bertaubat sungguh-sungguh. Yang ketiga, hal pula yang perlu kita perhatikan adalah persiapan menyambut bulan Ramadan, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan ibadah Ramadan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan dalam apa yang beliau sampaikan adalah ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu tersebut, karena sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan tergantung dengan pengetahuannya. Seorang yang ingin melakukan sholat wajib mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun, atau hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, agar sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Begitu juga bulan Ramadan. Di bulan ini Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk berpuasa. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk membekali dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan dan dibolehkan dalam puasa, hal-hal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah dan perbuatannya sehingga tidak sia-sia puasanya. Di samping pengetahuan yang berkenaan dengan puasa, pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan Ramadan juga perlu, seperti anjuran-anjuran, amal apa yang mesti diprioritaskan dan lain-lain, agar setiap muslim dapat mengoptimalkan bulan ini sebaik mungkin. Hal yang berikutnya adalah selain mempersiapkan ilmu, persiapan fisik dan jasmani. Menahan diri untuk tidak makan dan minum penuh selama sebulan tentu memerlukan kekuatan fisik yang tidak sedikit. Belum lagi kekuatan yang dibutuhkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya. Ditambah kekuatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf. Kalau seandainya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini secepatnya, sehingga kita bisa beriktikaf di masjid. Tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, itu pun tidak mengurangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah kita masing-masing. Maka kesemua hal ini menuntut kita selalu dalam kondisi prima, sehingga dapat memanfaatkan Ramadan dengan optimal dan maksimal. Melakukan puasa sunnah pada sebelum Ramadan, apa yang telah kita lakukan pada bulan Sya'ban, adalah salah satu cara melatih diri untuk mempersiapkan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua demi mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Bersama-sama kita melatih diri kita untuk memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah taubat yang sungguh-sungguh. Yang ketiga mempersiapkan ilmu tentang ibadah dalam bulan Ramadan dan semacam dari amal-amalnya. Lalu yang keempat adalah mempersiapkan fisik dan jasmani kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.